Tiongkok dan Amerika Serikat nekat akan berperang di Laut Cina Selatan. Indonesia ngamuk dan ambil langkah serius demi jaga kedamaian di kawasan ASEAN. Tiongkok dan Amerika Serikat nekat akan berperang di Laut Cina Selatan. Indonesia ngamuk dan ambil langkah serius demi jaga kedamaian di kawasan ASEAN. Kabar mengejutkan datang dari dua negara yang disebut sebagai pemilik kekuatan militer terbesar di dunia, Amerika Serikat dan Cina. Kedua negara tersebut memang sedang berada dalam titik paling buruk mengenai hubungan mereka. Bahkan yang paling mengejutkan, dari hubungan buruk tersebut menjadi awal pemicu Perang Dunia Ketiga. Berdasarkan Military Strength Ranking 2020 dari Global Firepower, posisi militer terkuat di dunia saat ini dipegang oleh Amerika. Sebab saat ini Amerika Serikat memiliki Power Index 0.0606, ukuran 0,0000 sebagai angka sempurna, membawahi kedua negara superpower lainnya yaitu Rusia dan Cina. Jumlah personil militer Amerika Serikat saat ini mencapai 2.260.000 pasukan. Dengan rincian sekitar 1,4 juta pasukan merupakan personil aktif dan 860.000 pasukan cadangan. Total kekuatan Angkatan Udara Amerika Serikat dengan 13.264 aset saat ini membuat negara itu menduduki peringkat 1 dunia. Dengan rincian 2.085 pesawat tempur, 715 pesawat serbu, 945 pesawat angkut, 2.642 pesawat tempur latih, 742 pesawat misi khusus, 5.768 helikopter, dan 967 helikopter serang. Sementara Angkatan Laut Amerika Serikat memiliki 490 total aset yang mencakup 20 kapal induk, 90 kapal penghancur, 19 korvet, 66 kapal selam, 13 kapal patrol, dan 11 mine warfare. Sedangkan Angkatan Darat Amerika Serikat mempunyai 6.289 tank, 39.253 kendaraan tempur lapis baja, 1.465 artileri Swagra, 2.740 artileri medan, dan 1.366 proyektor roket. Sedangkan kekuatan militer Cina terbagi dalam 6 peta yang menunjukkan posisi pasukan Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA dan jangkauan misilnya. Pertama, pasukan darat Tentara Pembebasan Rakyat. Pasukan darat Tentara Pembebasan Rakyat adalah kekuatan darat terbesar di dunia dengan 915.000 personil tugas aktif di 13 pasukan kelompok. Salah satunya kira-kira seukuran Korps Angkatan Darat Amerika Serikat, 20.000 hingga 45.000 tentara. Sebuah pasukan kelompok terdiri dari 78 brigade senjata gabungan yang masing-masing dapat memiliki sebanyak 5.000 tentara. Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat atau PLAN. Ini adalah angkatan laut terbesar di dunia dengan 350 kapal dan sebagian besar terdiri dari platform multiperan modern yang menampilkan senjata dan sensor anti kapal, anti udara, dan anti kapal selam canggih. Yang ketiga, Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat atau PLAAF. Lebih dari 800 dari 1.500 jet tempur Cina dianggap generasi keempat, setara dengan jet tempur di inventaris barat. PLAAF juga memiliki pesawat tempur siluman dalam pelayanan dan pembom siluman dalam pengembangan. Oktober lalu, Cina meluncurkan pembom H6N, pembom berkemampuan nuklir pertama yang mampu melakukan pengisian bahan bakar udara. Ini menandai kembalinya kaki udara triad nuklir Cina. Keempat, rentang rudal Cina. Jangkauan rudal konvensional Cina hampir semuanya mampu mencapai rantai pulau kedua lebih dari 2.000 km. Yang paling mengkhawatirkan adalah DF-26 dan DF-21. Keduanya adalah rudal balistik jarak menengah yang diluncurkan dari darat yang diharapkan dapat menargetkan kapal induk Amerika Serikat dan kapal pengawal mereka.
Di F-26 yang dapat membawa hulu ledak konvensional dan nuklir dikenal sebagai pembunuh Guam karena kemampuannya untuk mencapai pangkalan AS di Guam. Pembom H-6J dan PLAAF mampu membawa 6 rudal anti kapal YJ-12, memperluas kemampuan anti kapal PLA lebih jauh. Sementara itu, dalam perseteruan antara Amerika Serikat dengan Cina, imbas yang cukup mencolok bakal dirasakan oleh Indonesia bila hubungan kedua negara tidak membaik dalam waktu dekat ini. Apalagi kini dikabarkan Angkatan Laut Amerika Serikat mengirimkan kapal perusak USS Berry ke Laut Cina Selatan. Hal itu sebagai respon dari Pentagon atas langkah yang diambil Cina dengan meluncurkan kapal induk mereka, Shandong. Kapal induk Shandong diklaim oleh pihak Xi Jinping sebagai penstabil di kawasan Laut Cina Selatan. Negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN, terutama Indonesia pun dibuat geram dengan tingkah dua negara tersebut. Sebab perseteruan dua negara itu berada sangat dekat dengan wilayah mereka. Peneliti di Center for Strategic and International Studies (CSIS) Gilang Kembara mengungkapkan bahwa langkah kedua negara sangat mengancam keberadaan negara-negara ASEAN. Ditambah lagi bila perang benar terjadi di kawasan itu, maka justru membuat keamanan wilayah semakin memburuk dan bisa berimbas besar bagi Indonesia. Amerika Serikat pun mengklaim tindakan yang diambil adalah langkah pengamanan bagi negara ASEAN atas tindak pencurian ikan di kawasan Laut Cina Selatan yang semakin meningkat. Dengan dalih Amerika Serikat berencana membuat perjanjian dengan Indonesia. Namun hal itu bisa dibantah langsung oleh Gilang dan ia bisa menerangkan sikap Indonesia atas apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Tapi jika yang mereka tawarkan adalah kerjasama dengan Angkatan Laut Amerika Serikat dan ini menjadi masalah militer, pendekatan itu berlebihan karena menurut saya penangkapan ikan IUU bukanlah ancaman eksistensial bagi suatu negara. Namun ada salah satu negara ASEAN yang dikabarkan akan sangat menyetujui langkah yang diambil Amerika Serikat dalam menekan Tiongkok di kawasan Laut Cina Selatan. Negara tersebut tak lain adalah Filipina. JL Batang Bocal, Direktur Institut Urusan Maritim dan Hukum Laut Universitas Filipina, menerangkan kemungkinan yang diambil oleh Filipina. Menurutnya, Filipina akan secara terbuka menerima tawaran dari Angkatan Laut Amerika Serikat untuk melindungi wilayah mereka. Tapi jika yang mereka tawarkan adalah kerjasama dengan Angkatan Laut Amerika Serikat dan ini menjadi masalah militer, pendekatan itu berlebihan karena menurut saya penangkapan ikan IUU bukanlah ancaman eksistensial bagi suatu negara. Menarik untuk ditunggu bagaimana respon resmi pemerintah Indonesia atas perseteruan Amerika Serikat dengan Cina yang disebut sebagai pintu pembuka Perang Dunia Ketiga ini.